Oh, sudah bisa ya? Baik, Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Baik Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Dan sebelum kita mulaikan ibadah kita di malam hari ini, kita dapat patut bersyukur di hadapan Tuhan atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita selama 1 hari, 1 minggu, sehingga minggu hari ini kita dapat bertemu kembali dalam 1 bulan ini. Jadi itu semua bukan karena kekuatan kita, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi pas ibadah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulaikan ibadah kita di malam hari ini. Kita mengangkat pujian dari Mazmur Nyanyian Rohani nomor 97. Nyanyian Rohani nomor 97, Tuhan Al-Hadir. Di bait pertama kita akan bernyanyi secara duduk bersama-sama, dan di bait kedua kita akan berdiri bersama-sama. Kita bernyanyi dari Nyanyian Rohani nomor 97, Tuhan Al-Hadir. Tuhan Al-Hadir dalam rumah ini. Tuhan hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Di bait kedua, Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tinggi-tinggian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Persekutuan Keluarga Besar Nias di Kabupaten Biak, Mumpur dan Supiri. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Ibadah Persekutuan Keluarga Nias Kabupaten Biak Supiri yang kami laksanakan di keluarga Bapak Lase, kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan oleh perantaraan Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap orang yang datang beribadah di saat ini. Amin. Disilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat malam semua. Ya Ahu. Ya Allah. Terima kasih sukacita dan
sangat bersyukur karena kita bisa bertemu dalam ibadah ini. Pertama-tama karena atas nama pribadi kami beberapa kali tidak bisa ikut pertemuan keluarga karena memang tugas yang bersamaan. Jadi kemarin itu katakan harus bikin ibadah, saya nggak harus itu tapi itu kan memberikan waktu. Terima kasih untuk itu. Saya percaya bahwa hari ini kita akan bersama-sama bersukacita dan dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyi satu lagu pujian yang tadi sudah kita siapkan sebagai tanda syukur kita bahwa langkah hidup kita hanya diatur oleh Tuhan. Tiap langkah itu diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang Aku tahu tetap Tuhan dekat. aku tahu Tuhan tetap dekat. Tiap langkahku bukan Tuhan yang pimpin ke tempat diriku diantarkan. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Kita akan bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 40. Mazmur 40 ayat yang kedua sampai ke-6. Baik, untuk itu nanti kita akan baca secara difonis atau berbalas-balasan. Saya baca ayat yang kedua dan terus betul baca ayat yang ketiga, dan kita akan berakhir pada ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 dengan judul atau tema syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mas Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menyenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku.
Ia memberikan nyanyian harum dalam mulutku untuk memuji Allah itu. Baik. Dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan jadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang percayanya pada Tuhan yang tidak berpaling pada orang-orang tertentu atau kepada orang-orang yang telah Kita akan baca ayat ke-6 bersama-sama. Banyaklah yang telah Tuhan Allahku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu kami tanda tidak ada yang dapat disedarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan tetapi besar jumlahnya untuk hidupku. Demikian masuk kepujian kita kepada Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan kalau ada kesulitan yang mau menyaksikan sedikit pujian atau mengenai saudara pujian, lagu, boleh nanti. Jadi kita siap untuk berdoa. Masuk dalam pembacaan firman. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Ada pertemuan persekutuan keluarga besar Tias di rumah Bapak Lasi yang melakukan saat ini. Kami tahu ini semua karena campur tangan dan tuntunan kasih setia Tuhan. Kami mau membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan datang memberkati kami dan menuntun kami, biarlah pikiran dan semua hati kami tertuju dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mendengar dan lebih dari itu kami harus melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman kebenaran di saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Keterangan dari kitab Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Baik, untuk bagian firman Tuhan ini saya persilakan persekutuan boleh mengambil bagian untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 dengan judul ucapan syukur dan doa. Dipersilakan boleh membaca mulai ayat 9. Satu orang satu ayat boleh. Sebab itu, ketika kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa bersama dan meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala dan kami memberi doa dalam segala pekerjaan yang baik untuk dalam permasalahan yang benar. 11 Dan akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan teguh dan sabar. 12 Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam
kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Baik, sampai di situ dulu pembahasan firman Tuhan kita di malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Shalom. Apa kabar semua? Saya percaya kita ini sehat semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita perhatikan pada ayat yang ke-9. Mari kita teliti dan kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sebab itu sejak kami mendengar firman kami, kami meminta supaya kami menerima segala dan pengertian tentang untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hari ini saya punya tema kecil untuk kita renungkan bersama-sama, mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama saat ini. Mengapa kita bisa ada di tempat ini, di Biak ini? Kalau kita pikir secara geografis, orang biasa ada di Pulau bagian barat sekali, kemudian kami di bagian timur. Kenapa kita bisa ada di sini? Itu pertanyaan yang pertama. Saya secara pribadi, kalau mau cerita begitu panas, secara singkat saya dengan itu sering diskusi. Yang itu saya sama-sama. Saya belum bilang seperti itu pekerjaan Tuhan, rahasia Tuhan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengerti, menyelami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tugas kita cuma bersyukur dan melakukan firman-Nya. Kalau kita pikir nanti kita bisa stres, jadi terlalu susah. Makanya menjadi awal kita mulai dari renungan singkat ini. Mengapa kita bisa ada di sini? Ini menjadi rahasia besar untuk kita memulai mengerti apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apakah persekutuan orang Nias ini cuma sekedar untuk menjadi tanda bahwa ada orang Nias di Biak ini? Apakah ada maksud yang lebih dari itu, dari rencana Tuhan yang hidup untuk setiap orang-orang Nias yang ada hidup di kota Biak atau Sukioni atau secara umum di Papua? Ini menjadi bahan renungan dan yang harus kita pikirkan dengan baik, kita selami dengan baik, minta hikmat dari Tuhan, kita kehidupan dan harus ada hikmat dari Tuhan. Kalau pakai pikiran manusia tidak akan kita ketemu. Sebab itu, kalau kita baca di kitab Roma pasal 11 ayat 33 dalam itu, sungguh dalam dan luasnya pekerjaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelami rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita punya tugas kami bersyukur karena semua dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia adalah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 33 sampai 35. Untuk itu malam hari ini perlukan diberkati Yesus Kristus. Kita harus tahu apa maksud Tuhan hadir menghadirkan kita di kota Biak atau di tempat ini. Kita harus percaya dan beriman bahwa kita disiapkan oleh Tuhan untuk rencana-rencana besar dari Tuhan. Bukan sekedar karena kita punya pekerjaan yang membuat kita ke sini saja, bukan karena mungkin ada usaha dan segala macam. Kita harus lihat dengan iman bahwa ada maksud Tuhan di balik itu. Saya kenal Pak Sembako sudah agak lama. Kita ketemu dalam persekutuan di gereja. Saya tahu beliau salah satu orang yang ditugaskan ke Biak, ada pertukaran PGI yang punya itu. Dan saya tahu betul kenapa beliau dipilih ke sini, karena itu ada maksud Tuhan di balik itu. Dan beliau ada di Chavez, kita di Magnetra, ada di Komunitas juga ya. Makanya saya tahu. Itu artinya bahwa setiap keberadaan kita di tempat manapun kita berada,
Tuhan sudah tahu maksud dan rencana kita di situ. Bagaimana kita mengetahui itu? Banyak orang yang belum tahu caranya untuk mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, karena tidak mengetahui caranya. Mungkin dengar orang bicara atau dengar cerita atau apa, tapi secara pribadi belum mengerti bagaimana saya harus mengetahui apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Kita tidak bisa jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang cuma datang ibadah, menyanyi, dengar firman terus pulang begitu saja. Tidak bisa. Malam ini saya mau katakan tidak bisa. Karena apa? Saya hadapi itu. Saya dari dia sampai ke Riau, ke Miriku itu seperti mimpi. Tidak bisa dipikir pada saat COVID lagi naik-naiknya. Banyak orang yang katakan bisa pergi, kalau dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ketemu. Minta maaf, saya waktu dengar, saya tahu orangnya sih susah ini. Adatnya kuat ini. Ya, tapi saya tahu ada Tuhan yang akan kasih semua jalan. Jadi semuanya ada. Ibu juga heran, Pak. Apa sampai tidak bicara? Iya, karena kita sudah berdoa dan Tuhan sudah atur semua perjalanan. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kita harus renungkan itu dalam hari ini. Ada beberapa cara yang harus kita tempuh supaya kita tahu ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, di Roma 12 ayat 2. Kita harus baca firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 2. Supaya kita langsung mengerti apa yang Tuhan mau, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Intinya bahwa jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya orang yang berubah dari budinya yang berubah itu berarti dia harus bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama untuk terima anugerah keselamatan itu. Nah, orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang sudah berubah pembaruan budinya atau berubah kelakuan atau sudah bertobat dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru. Orang yang mengerti kehendak Tuhan pasti sudah berubah atau sudah bertobat. Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita dalam kehidupan kita. Yang menuntun langkah hidup ini, yang mengatur kita punya pikiran, perasaan dan semua yang kita katakan itu harus bergantung sama firman Tuhan. Makanya di Mazmur 119 ayat 109 bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kita akan lihat orang yang menggunakan firman Tuhan sebagai dia punya pelita dalam hidupnya, pasti kelihatan. Tidak ada kata-kata maki-maki, tidak boleh ada kata-kata sumpah, tidak boleh ada marah-marah dan sebagainya. Kita sudah tahu yang menuntut hidup ini adalah Tuhan lewat firman. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan mempunyai rencana besar untuk kehidupan kita. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap orangnya sebenarnya di dia. Makanya saya kata yang kerja di pemerintahan, ada yang kerja di mana polisi, ada yang punya usaha. Itu maksudnya apa? Supaya orang-orang yang ada di dia yang susah. Orang-orang di dia tidak akan mata. Dia ini dibangun bukan karena orang dia sendiri atau Papua ini. Orang dari luar negeri, dari Jerman yang datang beritakan firman. Orang dari Ambon yang datang ngajar orang-orang untuk kebenaran firman. Orang dari Jawa, bahkan orang dari Sumatera yang datang ngajar orang dia. Kalau di dalam Tuhan sudah tidak ada perbedaan lagi. Tidak ada orang Nias, tidak ada orang Jawa. Semua adalah satu ahli waris kerajaan surga. Tuhan punya rencana besar untuk persekutuan Nias ini, supaya lewat persekutuan yang kecil ini, nama Tuhan juga dipermuliakan. Mungkin kalau saya dengar Batak sudah jalan nama sudah ini, ternyata menurut saya itu kita tidak perlu yang besar-besar. Walaupun kecil, tapi di situ nama Tuhan kita tinggikan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Tuhan ingin kita menjadi murid Kristus. Supaya genap firman Tuhan yang ada di Matius pasal 28 ayat 29. Pergilah jadikan semua bangsa muridku
Ya, pasti selalu mereka. Itulah sebabnya orang yang dari barat bisa sampai di timur sini karena penginjilan itu. Yang terakhir untuk firman Tuhan di malam hari ini, kita harus menaruh percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau sudah percaya Tuhan Yesus, tidak boleh percaya setengah-setengah. Percaya dengan penuh. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada kebencianmu sendiri. Segenap hati berarti hidup ini semua hanya untuk Tuhan. Itu menjadi renungan kita di saat ini. Saya percaya semua yang hadir malam ini dan kesempatan ini diberkati untuk menjadi berkat juga untuk orang lain. Tuhan selalu menginginkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tujuan utama Tuhan dalam hidup kita adalah untuk kemuliaan namanya, sehingga kita bisa menjadi lilin kecil yang menerangi dunia kita dalam kerja karya kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan di malam ini. Amin. Baik, kita meresponi dengan firman Tuhan ini dengan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan, terlindungi dari langit biru, kemuliaan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang sejatan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Peserta yang berbahagia di malam hari ini, kita akan mengumpulkan ikut kita. Kita menyanyi dari Kidung Gemar 450, hidup kita yang benar. Kidung Gemar nomor 450, hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur dan kita kumpul persembahan kita. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur dan Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah dan senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak
ikut kita. Ada doa ditulis oleh keluarga akan ketua Ikatan Keluarga Nias. Pertama bersyukur atas ibadah perdana di keluarga saat ini bisa terlaksana dengan baik, dan ke depan kita akan lebih baik dari hari ini. Mohon doa kan perkumpulan masyarakat Nias Biak juga. Doa untuk anak kami Gilbert Selase yang mau sekolah di Surabaya. Mohon doa kan kedua orang tua kami yang ada di Bogor dan Palopo. Doa kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan dan semua aktivitas hidup. Kita semua akan berdoa secara pribadi dalam setiap gumpulan hidup pada Tuhan yang hari ini. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Persekutuan Nias yang ada di Biak Supiwan, dan hanya sedikit ini Tuhan sudah letakkan mereka di sini untuk menjadi berkat besar bagi orang-orang Biak dan juga di Supiwan dan di Papua. Tapi tambah berdoa untuk persekutuan ini ke depan nanti banyak hal yang dilakukan. Tapi bukan mereka secara pribadi yang dikenal, tapi Kristuslah yang semakin dimuliakan. Berkati ketua, sekretaris, bahkan bendahara dalam pengurus dan semua serta anggota pengurus keluarga Nias di sini. Dan pegang tangan mereka, tuntun mereka supaya semua rencana-rencana yang mereka buatkan rencana yang baik. Kami juga berdoa kepala saya secara pribadi sebagai ketua dan juga dalam pekerjaan sebagai kepala negara dan berkati. Kita juga dalam tugas pekerjaan yang berkati. Pergumulan besar dalam rumah ini ya Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang bisa turut bersama anak Gilbert yang sudah persiapan untuk sekolah di Surabaya. Tuhan jadi dalam penyembahannya, Tuhan yang mengendalikan masa depan dan hidup, supaya apa yang kita-citakannya akan berhasil karena Tuhan yang menginginkan kita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua dan pengalaman masing-masing dalam lihat dan Tuhan pilih. Mereka terpisah dari lautan gunung rendah jalan yang begitu jauh, tapi di dalam roh persekutuan dan kasih mesra selalu ada. Biarlah mereka hidup terus rukun dan saling berkati. Tapi di dalam surga semua pergumulan hidup dan rumah keluarga Rasi di sini. Yang pertemukan itu hanya di dalam nama Kristus Yesus, dan Tuhan akan menjaga keluar masuk rumah ini. Tuhan memelihara rumah ini dengan tentara surgawi supaya tidak ada gangguan daripada iblis dalam kehidupan keluarga di sini. Berkat yang berlimpah-limpah kalau Tuhan katakan dalam rumah tangga Bapak Rasi di sini. Bapak juga berdoa bagi semua ikatan Nias yang ada di tempat ini yang beribadah bersama-sama. Tuhan sendiri melihat kehidupan mereka masing-masing, usaha mereka masing-masing, pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan menempatkan mereka yang berada di tempat ini, di Pulau Biak, di Superi dari Papua. Dan ada maksud Tuhan di balik itu. Berkati semua usaha mereka, agar apa yang mereka kerjakan, usahakan, semua berjalan dengan baik dan menjadi berkat besar bagi orang-orang sekitar atau orang-orang yang ada di Biak ini. Bapa di dalam surga, anak-anak sekolah, anak-anak yang masih kuliah atau yang cari kerja, semua hamba serahkan ke dalam tangan Kristus. Di saat ini hamba berdoa bagi keluarga beberapa yang datang jauh dan kembali lagi nanti ke jadi dan kembalikan perjalanan mereka, Tuhan atur mereka sampai kembali sampai nama Tuhan diberkati. Malam hari ini kami memberikan pesan syukur kami yang sedikit dalam materi bentuk uang yang kami sudah belanjakan, yang sisa yang kami bisa berikan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu untuk menebus dosa kami. Tapi terimalah hidup kami juga menjadi persembahan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga,
Inilah doa syukur, doa syafaat kami. Mohon pengampunan untuk salah dosa kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Persekutuan yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Jadi kita akan menyanyi satu pujian dari, kalau di Kidung Jemaat 353, ku berbahagia yakin saja. Kalau di buku Sunul apa sih ya? 318. Ada yang kedua kita akan berdiri ya. Tapi dengan bahasa Inggris. Bahagia yakin teguh kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diikuti anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Mari kita berdiri. Persekutuan yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa penutup, doa berkat.
marilah mendetik yang dakar dalam hidup kita, karena Allah punya rencana besar untuk hidup kita ke depan. Mari berdoa. Ibadah persekutuan keluarga besar Nias Biak Sidori yang kami lakukan saat ini telah berakhir. Kami mohon kasih dan damai sejahtera di dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat, dan di dalam persekutuan yang mesra dengan Roh Kudus akan memberkati semua keluarga kita Nias di saat ini dan juga di dalam rumah keluarga Bapak Kasih. Di saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo. Kalau orang dia bilang apa itu selama ini? Tapi cuma sah. Tapi ikut. Saya kira ini sih siapa yang saya kira nanya gini tadi loh. Ini punya kayak dia rambut juga kayak bibinya. Oh itu yang pertama. Iya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini kita dapat bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, dan semua firman yang telah disampaikan oleh hambanya biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kami mengucap syukur kepada Bapa yang telah menyampaikan firman Tuhan,
Semoga Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan keluarga. Dan juga kami bersyukur buat Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang telah hadir di malam hari ini. Baik, selanjutnya ini ada satu dua kata dari Bapak pengurus. Jadi kepada Bapak Ketua atau Sekretaris, kami persilakan. Baik, salam Bapak Ibu, Yahomu Fefu. Puji Tuhan, rangkaian ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya acara untuk pemungutan arisan. Gitu. Langsung saja di luar sini sudah ada standby bendahara. Bisa langsung diserahkan di depan. Demikian. Terima kasih. Mulai dari pengurus dulu kayaknya ini harusnya ini kayaknya. Soalnya kalau bukan pengurus dulu ini kayaknya tidak ada yang berdiri. Kami orang dalam dari sudah kasih tadi. Iya. Akan putar arisan kita, Bapak Ibu yang ada di dapur, semoga bisa mendengar suara saya. Kalau krum dicek kupas. Kalau enggak, kalau dasarnya cenderung tidak tahan lama. Baik, saya akan putar arisan kita di malam hari ini. Di sini nama kita sudah ada semua di aplikasi. Kita akan putar, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Iya, pemenang di malam hari ini adalah keluarga Bang Billy Terambanua. Tapi mungkin sedikit saya minta saran dari Pak Ketua, karena Pak Billy ini kan belum hadir. Ini akan tetap kita berikan kepada penerimanya karena belum hadir, atau kita offer dulu kepada keluarga yang sudah hadir. Tidak ada yang mendesak. Kita tanya lah sekarang. Maksudnya kita utamakan yang hadir. Oh, kakak mau ikut? Oh iya. Oke, minta maaf. Oke. Jadi total arisan kita semua ada 15 orang. Kalau bulan lalu itu cuma ada 12 orang, tetapi ada beberapa keluarga yang baru mau bergabung tetapi sudah dilunasi dari bulan lalu dan bulan ini. Jadi bayarnya malam ini double. Oke, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, barangkali di antara kita yang hadir di sini malam ini ada yang membutuhkan arisan ini. Bisa kami offer dulu kepada keluarga yang
membutuhkan saat ini. Tetapi kalau tidak ada, kami tetap mengembalikannya kepada Bapak yang namanya sudah naik. Mungkin bisa bisik-bisik dengan saya atau bisa bisik-bisik dengan pengurus. Sepertinya semua cuma senyum-senyum, artinya mungkin masih belum membutuhkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang membutuhkan Tera? Tera, memang Bapak Ibu ini dompetnya full. Andalan sekali. Oke. Baik. Kita kembalikan ke putusan di awal ya. Yang namanya keluar di malam hari ini Bapak Billy Telambanua yang berada di Supiori. Dan keluarga memohon maaf karena tidak bisa hadir untuk ibadah saat ini karena mengingat jarak yang sungguh jauh dari Supiori. Jadi keluarga kirim salam untuk kita semua masyarakat Nias pihak yang ada di tempat ini saat ini. Sekian, terima kasih. Yahoo. Baik, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Jadi ada beberapa masyarakat kita Nias yang baru hadir pada malam hari ini ibadah perdana di rumah Palase. Saya minta kesediaan untuk memperkenalkan diri secara singkat saja. Mungkin mulai dari Ibu Fitri mungkin yang berkenan, silakan. Dilanjutkan dengan beliau-beliau yang ada di taman sini nanti. Bos mati. Baik, silakan. Shalom teman. Perkenalkan nama saya Fitri Harefa. Asal. Ya, saya dari Nias Gunung Sitoli. Di sini baru 2 tahun. Tinggalnya di Mes Majuk Makmur. Bekerja sebagai guru di Esel Habia. Terima kasih. Status. Ya, mencari yang Tuhan perkenankan. Terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan selanjutnya. Kalau ini statusnya kayaknya udah pasti. Orang bakal ngulir susah. Nyanyi dulu. Kenalkan, nama saya Kusmanto Harefa, tinggal di Angkasa. Oh iya kan? Akan sebelah mana Status. Duda. Macam malu-malu kah? Selanjutnya masih ada? Oh iya, mungkin saya baru lihat juga toh. Ya, saya kira. Yang satu itu peranakan. Baik Bapak Ibu, melanjutkan acara kita. Saya minta kesediaan Bapak Ibu berdiri untuk menyanyikan lagu Tanamiha. Jadi persilakan untuk berdiri. Baik, kami pandu. 1, 2, 3. Tanamiha Bhagwan Somasido Tanamiha
Mohili baik bolong daso, mohili baik bolong daso, soroni dari babu, kasui asise ulu, tanah ihasa tabesinane, tanah ihasa tabesinane. Somanwa kenyang lekame Ufabuha Ulega Mea Udo Baik, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya nanti foto bersama. Belum. Baik. Untuk acara selanjutnya kami serahkan ke Bapak Ketua. Ini pasukannya mah satu ama itu Bapak Inama, Ketua Pembina Bapak Jenate dari Jawa Barat, Wakil Ketua yang kami hormati, Sekretaris Bendahara, masyarakat Nias yang ada di Via Superiore yang sudah berkumpul pada saat ini. Bapak Pembina, sebelum saya menyampaikan beberapa hal untuk pertemuan kita, peribadatan kita pada malam hari ini, saya sampaikan dulu salam dari Bapak Sitijak bahwa dia sangat rindu untuk bisa bergabung, tetapi karena lain dan satu hal sehingga beliau ada di Bandung sekarang tidak bisa bergabung dengan kita. Mudah-mudahan kita doakan di bulan berikutnya di rumahnya Pak Giat beliau sudah bisa hadir di tengah kita bersama-sama dengan kita. Sebelum saya melanjutkan, mau baik tadi pun Yahum. Saya akan itu Yahum. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pelayan. Sedikit terlambat, yang jadwalnya jam 6 sore. Harusnya kita sudah mulai, tetapi ada kendala sedikit sampai melos setengah jam. Kami mohon maaf atas keterlambatan, tapi mudah-mudahan ke depan kita akan bisa on time supaya yang jauh-jauh tidak terlalu larut, apalagi seperti Bapak kita. Kami mohon maaf Bang nanti agak lambat sedikit. Baik, sebelum saya melanjutkan, tadi ada saudara kita yang sudah memperlihatkan diri, kita sangat bersukacita karena ada tambahan lagi, ada tambahan warga Nias yang ada di Via Superiore, sehingga kita bisa bersama-sama ketika ada kegiatan, kita bisa hubungan keluarga itu semakin erat. Itu yang kita harapkan karena kita tidak terlalu banyak. Kalau hitung-hitung saja itu hanya berapa keluarga. Untuk itu mari kita sama-sama mempererat hubungan ke keluarga ini untuk kita dan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas di sini, dan sebelum saya melanjutkan, nah kita ini dulu, kita harus
mainkan satu ini, ada tuak itu, kita minum dulu sambil cerita. Mak, ambil tuak dulu, Mak. Ini nanti kita santai, maksud saya itu jangan tegang-tegang. Kita santai, kayak kita nanti ada pembahasan ini sangat banyak. Ini saya sudah coret-coret banyak. Ini akan nanti kita bahas secara sama-sama. Yang kita sepakati dan usul dari Bapak Ibu semua, yang akan kita masukkan di dalam nanti anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita, yang akan menjadi motor penggerak organisasi kita yang ada di Biak Superior ini. Supaya jangan lagi kita bertanya-tanya nanti ada sesuatu ini begini, bagaimana begini. Tugasnya di keluarganya Bapak Pembina Pak Warubu, kita sudah membahas tentang iuran kita. Iuran kita sudah jelas. Iuran 50.000 per keluarga. Dan jadwal peribadahan juga kita sudah sepakati, termasuk yang ada di Pak. Tetapi masih banyak hal yang harus kita sepakati di malam hari ini. Yang pertama yang saya sampaikan dalam organisasi kita ini nanti, perkumpulan masyarakat Nias Biak Superior. Apa sih perkumpulan masyarakat Nias Biak Superior itu? Dan siapa-siapa sih orang yang bisa masuk di dalam perkumpulan masyarakat Nias Superior ini? Ini akan kita bahas paling akhir. Dan ini saya kasih paling depan supaya ini ada di dalam pikiran kita, apa sih perkumpulan masyarakat Nias Superior dan siapa-siapa yang bisa masuk di dalam organisasi ini. Ini penting untuk kita ke depannya, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk berjalan organisasi ini. Sebagai gambaran bahwa bagi saya organisasi Nias masyarakat Nias Biak Superior ini adalah orang Nias yang ada di Biak dan Superior. Itu sudah jelas kalau dia orang Nias dari sana. Tetapi bagaimana kalau dia kawin campur? Ini harus dibuat dalam satu rangkaian kalimat. Terus bagaimana kalau misalnya ada anaknya, tetapi dia rindu masuk dalam organisasi ini, tetapi karena tidak ada pengertiannya sehingga dia menjadi ke masa depannya, bukan untuk sekarang ini. Kita harus bikin dasar-dasar organisasi ini harus kuat supaya kedepannya lebih enak terjalankan. Itu permulaannya. Yang pertama, kita sudah sepakati untuk diakunnya kita atau iuran wajib ada 50.000 yang terbagi dari 3 kelompok. Konsumsinya 15.000, iurannya sosialnya 20.000, kasnya 15.000. Dalam penggunaannya ini bagaimana dalam penggunaannya? Penggunaannya misalnya ada yang sakit, sakitnya kategorinya seperti apa? Sakitnya seperti apa? Apakah bagaimana kalau hanya sakit di rumah? Apakah harus mendapatkan anggaran yang kita sudah sepakati sebesar 250? Ya, 250. Terus kalau di opname, kalau hanya sakit biasa saja, itu berarti 250 ini tidak mendapatkan. Yang opname berarti 250. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya? Ya, yang opname 250.000. 250.000. Terus kalau yang rujuk misalnya dari Biak keluar di mana saja, yang penting keluar dari kota Biak. Apakah ada anggaran yang harus kita tambahkan atau bagaimana? Masukan. Kalau misalnya dirujuk, kalau opname di kota Biak saja 250, tapi bagaimana kalau dirujuk? Tolong masukkan. Ada men? Bapak Pembina mungkin? Ya. Mungkin itu tetap 250, selebihnya spontanitas. Oke. Bagaimana? Yang lain? Siapa yang mau memberi lebih silakan, tapi dari kas ini tetap sesuai kemampuan kita punya. Iya. Yang lain? Artinya begini, kalau 200 berarti begini awal. Dia masuk rumah sakit, opname dulu. Sebelum dirujuk kan pasti opname. Berarti kita sudah jenguk. Berarti 250 kita sudah berikan.
Ketika dirujuk, berarti 250 lagi harus diberikan, begitu. Bisa. Bapak Ibu bagaimana? Pak Waris? Iya. Oke. Berarti kalau di totalnya berarti 500 ya. Ketika di opname 250, ketika dirujuk berarti tambahnya 250. Sepakat ya? Iya. Nanti tolong bendahara ini diingat-ingat, karena ini supaya nanti pas apa ini dijalankannya bisa sesuai. Ya. Iya. Oke. Kalau yang ini yang kita bahas adalah yang dari kas ya, yang dari kas saja. Tetapi kalau untuk pribadi itu masing-masing itu bisa memberikan. Itu tidak ada batasnya. Ya. Ini hanya yang untuk kas saja. Ini yang kas saja. Tapi yang untuk pribadi tetap. Ya, himbauannya di grupnya, iya. Tapi itu pemberian pribadi. Sepakat ya? Oke. Nah, yang berikut adalah untuk pemberian dana sosial atau diakonia. Untuk keluarga ini dalam setahun kita harus sepakat berapa kali? Kita sepakat karena kenapa Bapak Ibu? Ini kas kita ini terbatas, sumbernya terbatas, sehingga dalam pemberian dana diakonia juga itu harus dibatasi. Makanya dalam setahun ini kita harus sepakat ini berapa kali untuk keluarga. Ya, mungkin ada saran dari Ibu? Silakan. Karena ini akan nanti yang kita jalankan ke depannya nanti selama kepengurusan ini sebelum berpergantian. Bapak Pembina? Maksudnya begini. Keluarga, misalnya saya ini anggota aktif dalam organisasi ini, tetapi saya sakit dalam setahun ini, saya menerima dana sosial ini berapa kali? Ketika saya sakit misalnya sampai 10 kali, apakah 10 kali ini dalam setahun tetap saya terima dana sosial atau tidak? Nah, harusnya padahal dana kita ini terbatas sumbernya hanya 50.000, hanya 20.000 dalam sebulan yang diberikan keluarga iuran wajibnya. Jadi penggunaannya juga harus dibatasi dana sosialnya. Nah, sehingga ketika ada yang sakit, dana sosialnya itu harus dibatasi pemberian berapa kali. Tetapi untuk kunjungan atau pribadi, pemberian pribadi tidak dibatasi. Nah, itu. Hah? Sekali. Yang lain. Ya. Ini anggota perkumpulan masyarakat Nias Biak Supiore yang aktif. Nanti akan kita bahas yang aktif. Ya, itu yang membayar iuran yang 50.000. Dari Bapak Pembina 1 kali. Pak Waket. Saran usul. Berapa kali? Apa itu? Untuk dana sosial, pemberian dana sosial untuk orang sakit. Oh ya, dalam satu Dalam setahun. 2 kali boleh Bang? Ya, di sini ada Pak Pembina 1 kali, Pak Wakil Ketua 2 kali. Karena 1 tahun jadi bawahnya kan panjang tuh. Saya punya satu.
Berapa? Satu kali. Satu kali. Yang lain? Pak Desa? Voting nggak voting? Ini kita harus cepat ini. Voting. Ibu Harifah, Ibu Fitri, berapa kira-kira? Iya. Dua kali, Pak Sekretaris. Kalau dari saya Pak, mungkin dengan keterbatasan anggaran kita ya. Iya. Satu kali saja. Satu kali. Dua, satu. Berarti satu kali ya? Satu kali. Benar ya? Satu kali, pemberian satu kali. Ya. Nah, ini pemberian dari dana kas ya, dari dana kas kita. Tetapi kalau untuk pribadi tidak akan pernah dibatasi. Ya. Terus untuk kunjungan kas itu tidak pernah dibatasi. Ini hanya penggunaan dana kasnya. Jadi satu kali. Terus kita tidak minta-minta, mohon maaf, kita tidak minta-minta. Ya namanya hidup itu ada lahir, ada mati. Ada lahir, ada mati. Untuk diakunnya, untuk duka misalnya, kalau terjadi, kita tidak minta-minta. Itu diberikan kepada kategori apa saja. Apakah keluarga inti ini begini, bapak, suami istri, anak. Terus orang tua kandung juga dari masing-masing kita misalnya, dari suami istri itu orang tua, baik yang tinggal yang ada di dia maupun yang di luar dia. Itu bagaimana? Untuk duka, untuk dana sosialnya, untuk duka. Coba Pak Sekretaris. Dan besarnya berapa? Besarnya berapa? Keluarga itu suami istri dan anak. Terus ada lagi orang tua kandung ya, orang tua kandung. Macam saya, bapak saya misalnya, bapak saya sudah mati, sudah meninggal. Nah, itu maksudnya kayak begitu. Kalau misalnya orang tua masih sudah meninggal, sebenarnya bisa saja, cuman jangan seperti ini Pak, jangan besarannya seperti sama dengan yang jangan besaran itunya sumbangannya sama dengan orang sakit yang biasa gitu. Iya. Bukan maksud saya, bukan orang sakit, tapi misalnya nih ada orang meninggal ini, terus orang tuanya orang masyarakat ini asli loh. Nah, kalau memang dia sudah meninggal misalnya 500.000 nih, tapi kalau yang meninggal ini orang tuanya orang Nias, tapi dia sudah tidak ada, itu jangan disamakan saja. Maksudnya bagaimana itu? Ya misalnya kalau 500.000, 200.000 saja loh. Enggak, kemarin ini maksudnya kalau ada bukan keluarga ini lagi, keluarga terlalu inti lagi gitu. Jadi keluarga inti berbeda dengan kalau seandainya orang tua yang meninggal begitu. Apa? Kalau saya begini, melihat keterbatasan kita punya dana, Iya. itu cuma 15.000. Iya. Kalau dikumpulkan ini, kalau 15.000 kali sekian hari, 150.000 sekali-kali. Itu kalau ada orang sakit bulan berikutnya kalau kita ini. Iya. Jadi urusan yang di luar dari kakak boleh yang terdaftar. Di luar dari itu sifatnya spontanitas. Jangan ambil uang dari kas dulu. Iya. Kita cut dulu. Yang meninggal. Iya. Jangan ambil uang kas. Dia spontanitas. Mengingat kita punya kas ini nanti jadi minus terus. Kalau kita baca tuh nanti minus. Jadi, iya. Boleh memberi tapi spontanitas, himbauan dari kita saja. Begini Bang. Di luar dari itu ya. Iya. Kas. Jangan Iya. dari kas. Jadi ini karena menjadi anggaran dasar kita akan tuangkan di dalam anggaran dasar dan akan tertulis, itu akan digunakan terus menerus itu. Nah itu. Nah sehingga makanya ini harus ada kesepakatan kita, bukan berarti kita apa ini
namanya hidup ada lahir dan mati. Tapi kita harus siapkan dasar-dasar kita sekarang ini supaya ke depan ini akan menjadi gejolak di antara kita ketika misalnya terjadi betul-betul misalnya atau orang tua kita yang ada orang tua kita tiba-tiba meninggalkan kita, tapi kita belum putuskan. Nah ini yang saya mau sekarang ini harus ada kesepakatan kita tentang hal itu. Kalau dari Pak Sekretaris tadi, kalau misalnya orang tua tidak sama besarnya ketika yang berduka adalah keluarga inti yang dalamnya itu suami, istri, dan anak. Kalau misalnya suami, istri, dan anak misalnya berduka, mungkin bisa 1 juta, kalau orang tua mungkin 500. Begitu ya? Nah, itu maksudnya. Cuman kita sepakati besarnya ini berapa? Itu besarnya berapa? Tetapi ini yang dari kas ya. Tetapi kalau yang pribadi itu tidak dibatasi, tidak dibatasi. Itu nanti misalnya ada yang dari pribadi, kita gabungkan dengan kita serahkan masing-masing ke ini kepada keluarga. Tapi yang kasih kita serahkan secara organisasi. Seperti itu. Cuma besarnya berapa? Begitu. Kalau saya maksudnya begini, item ini kita tunda dulu. Jangan kita buat keputusan dulu. Karena kalau sudah dibuat keputusan, kita akan berjalan, ya kan? Ya, pasti berjalan. Karena sudah buat keputusan. Sementara kita punya seluruh ini belum mencukupi. Kalau dilihat sirkulasi berapa bulan, belum bisa. Belum bisa. Karena ini, ya kita tidak berdoa, tapi jangan sampai bulan depan ada yang sakit, toh kita nanti 2 bulan jadi minus. Maksud saya gini Pak, maksud saya ini memang kita harus siapkan saja ini dulu, siapkan saja. Cuman besarnya kalau memang kita ini, ya kita harus besarnya dibedakan dengan yang keluarga inti dengan yang misalnya orang tua kami misalnya. Ya. Tapi ini berlaku uang kas ini ya, dana sosial ini, itu kalau kita sepakat ini hanya kepada anggota perkumpulan masyarakat Nias yang membayar iuran. Ya, ini yang membayar iuran. Tetapi bagi masyarakat perkumpulan Nias yang tidak membayar iuran, itu kita akan nanti lakukan saja aksi spontanitas kalau di situ. Ya. Ini hanya bagi yang membayar iuran. Artinya sebagai status aktif. Ya, kalau di organisasi disebutnya sebagai anggota statusnya aktif dan anggota yang lain itu disebut sebagai yang pasif. Yang tidak membayar iuran, ya. Tidak membayar iuran sehingga hanya ikut kegiatan ini kita, tetapi tidak membayar iuran sehingga dia dengan begitu kita akan misalnya terjadi misalnya suka atau duka, berarti kita hanya sebagai spontanitas, tidak ada pengeluaran dari kas seperti itu. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah anggota aktif ketika ini terjadi, ya ini yang harus kita sepakati. Itu maksud saya. Kalau yang tidak aktif tidak, itu tidak diambil dari kas. Makanya ke bawahnya nanti ada ini. Coba masukkan. Ya. Jadi buat semua maksud Bapak Ketua ini, dia adalah beliau yang pastor kita supaya ada hasil kesepakatan yang bisa dibuat dalam dasar kita. Jadi begini. Kalau boleh Pak, kalau masyarakatnya itu meninggal yang aktif di Kota Biak, seperti yang kita sudah lakukan selama ini itu 1.500 ya. Iya ya. Itu waktu ya seperti saya juga itu ditetapkan itu sudah 1.500. Dan kalau itu ada keluarga yang meninggal mungkin di luar Papua, di luar Biak, Bapak Ahmad Saudara itu mungkin cukup 500.000. Ditambah dengan sumbangan sukarela dari kita masing-masing. Dan tidak terlepas dari koordinator dari pengurus di publik satu lebih sedangkan itu blok ekor itu mungkin angka itu ya malah kita putuskan. Iya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta masukannya. Artinya bahwa yang kita sudah jalankan 1.500.000 untuk keluarga inti tetap berjalan. Tetapi untuk yang orang tua kandung berarti 500. Bagaimana? Sepakat ya? 500. Catat ya. Untuk yang lalu 1 juta. Yang lalu 1 juta. Ini karena kondisi kita sekarang, yang penting dulu malam ini kita cantumkan dulu. Nah di dalam pelaksanaan itu ada bahasa yang akan disampaikan
namanya kita keluarga. Karena kondisi kami tidak begini, maka punya kesanggupan kami. Nah, itu. Sedang makanya di situ. Tapi nanti dalam pelaksanaan itu, kalau pas kejadian, muncul bahasa kami dari masyarakat yang ada kita yang kita kami mau. Itu saja. Yang penting masuk angka itu di anggaran dasar malam ini. Kalau menurut saya tidak bisa begitu. Karena sifat manusia itu beda-beda. Terus terang saja saya bicara apa ada. Baik. Ada yang bisa nerima, Terima, ada yang ya. bicara di belakang. Ya. Saya bicara apa adanya saja. Jadi Ya. tuliskan langsung berapa kalau 1 juta, 1 juta, Ya. 1 juta, setengah. Baik. Ini mau begini nih, ini terbuka ini kita ini. Ya. Sabar. Ini terbuka karena ini sudah berjalan. Ini sebenarnya tadi makanya tadi abang saya mohon maaf. Kenapa abang bilang jangan dulu kita tunda? Memang saya tidak suka ditunda tadi itu. Memang kita harus putuskan. Memang kita tidak minta-minta, namanya lahir mati ini kan kita tidak tahu. Tapi ini karena sudah berjalan dan bendahara sampaikan bahwa untuk keluarga inti ini memang kita sudah jalankan. Periode yang lalu kita mampu kok 1.500.000 untuk keluarga inti. Terus untuk orang tua kandung kita juga sudah jalankan menjadi 1 juta. Jadi kita sepakat aja kita jalankan yang sudah berjalan. Pasti Tuhan kasih jalan. Kalau misalnya kita kekurangan dana, amin ya. Amin ya, kita sepakat ya. Baik, berikut. Untuk kita sudah bicara tentang yang sakit atau duka. Sekarang kita berbicara tentang kebahagiaan. Bagaimana kalau ada misalnya saudara kita ada yang mau menikah, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita diberikan sebagai persekutuan masyarakat Nias. Mohon masukannya. Apakah kita memberi cindera mata saja kah? Atau apa? Ya. Yang tadi di kategori pertama ini kan keluarga inti, di Ya. mana orang tua baik yang ada di Suami. biak ini Ya. atau di luar biak ini. Nah, terus suami istri terus ada juga anak-anak lagi, itu bagaimana? Tadi anak-anak belum disebut atau itu sudah masuk? Keluarga inti itu adalah suami, istri, dan anak. Suami, istri, dan anak. Itu keluarga inti. Terus yang orang tua kandung, baik yang ada di biak maupun yang ada di luar biak, tetap kita turut berduka cita dengan mengambil kas dari kita perkumpulan masyarakatnya yang sebesar 1 juta rupiah. Tetapi bagi anggota aktif, ya, untuk pasif tidak, ya, itu bagi anggota yang aktif. Karena dananya itu berasal dari anggota yang aktif, bukan. Makanya kita ambil dari situ, betul ya? Ya. Terjawab. Yang saya maksud ini memang ada orang tua, kita di dalam perkumpulan ini kan ada yang sudah punya cucu. Nah, kalau misalnya terjadi pada cucu atau misalnya ini ya orang maaf ya, minta maaf. Misalnya orang tua saya ada di Nias sana, ada duka. Apakah itu yang tadi kita namai ini orang tua kandung yang ada di sana? Terus misalnya anak saya ada, apakah itu menerima juga? Atau anak diputus di situ hanya ketika saya yang mengalami juga? Atau bagaimana? Kan di kelompok kita ini kan saya lihat ya, seperti ini contoh paling dekatnya, Bapak Zendrata, minta maaf. Bapak Zendrata ada dia punya anak seperti kakak siapa tadi ini? Iya, tepat. Terus ada dia punya cucu lagi. Iya, itu sebenarnya nanti kita akan masuk di situ kan. Makanya nanti itu ada namanya anggota aktif dengan anggota pasif. Mohon maaf Bang ya, Pak Agil, misalnya abang ini kan dia punya anak banyak ini. Salah satu tadi si Mimi. Mimi ini sudah berkeluarga. Itu tidak masuk lagi di dalam keluarga Pak Ginarte. Dia kalau Mimi ini dia mau bergabung, berarti dia harus bayar iuran wajib. Kalau misalnya sakit, berarti dia juga terima. Tapi karena dia tidak menjadi anggota aktif, walaupun anaknya Pak Ginarte, tetapi dia sudah satu keluarga, berarti dia tidak terima. Jadi begitu. Iya, tidak apa-apa. Iya.
Mungkin saya flashback kembali yang tadi pertama kali sudah disampaikan. Ini tadi cuma saya kurang fokus tapi ketika saya fokus sepertinya kita sudah bahas kemarin, dan mungkin kita lupa apa atau mungkin saya yang lupa apa? Mengenai yang sakit tadi ini dalam 1 tahun ya. Saya kira kemarin kita sudah dua kali, makanya tadi saya jawab 2 kali. Nah, karena saya pikir juga kita sudah putuskan 2 kali. Kenapa malam ini kita mulai lagi 1 kali? Karena alasannya kita 1 tahun, itu lama sekali. Mana sih kita tidak bisa juga mungkin saya tidak siap, saya tidak mungkin. Pasti suatu itu kita pasti akan sakit, iya kan? Dan semua orang tidak akan kita sakit. Jadi kalau saya pikir kita cuma memberikan hal itu dalam 1 tahun, cuma sekali. Abang sudah bilang tadi bahwa kita pasti bisa dan kita pasti akan mampu. Yang berlalu saja 3 tahun itu kita mampu kok. Iya toh, apalagi sekarang ini sudah berjalan. Pasti lebih mampu lagi. Gitu. Makanya saya ingin kembali, hari ini kita sudah awal Pak. Kalau cuma 1 kali saja Pak. Makanya kita hari ini kita sudah putuskan 2 kali. Kenapa sekarang berubah lagi jadi 1 kali? Nah itu kan kalau kita juga secara logika saja ini panjang sekali 1 tahun ini. Contoh bulan Januari kita sakit, terus kita berikan, ya kan? Bulan nanti kita kasih ambil dari uang kas berapa sebesar 250 ya. Terus mungkin bulan 6 lagi kan, secara manusia kalau kita pikir ini terlalu panjang sekali, masa iya sih kita tidak bisa memberikan hal itu, kita ambil dari uang kas. Nah itu yang mungkin saya sampaikan, dan namanya kita ini sudah pernah bahas hal itu, hal ini kemarin waktu kita di Pak kita sudah bilang. Makanya saya kembali bertanya. Ini abang bang guru tadi juga 1 kali, Pak Sekda juga tidak 1 kali, dan saya hari itu 2 kali. Mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih jauh. Terima kasih. Betul yang Pak Wakil Ketua sampaikan. Memang waktu itu saya sampaikan itu untuk penggunaan, tapi itu baru saya buat seperti yang tadi saya sampaikan. Apa sih perkumpulan masyarakat Indonesia Superior itu? Jadi saya baru buang hari itu, termasuk dengan dalam kepengurusan atau itu berapa tahun. Nah ini malam ini kita betul-betul putuskan. Cuman waktu itu ada yang berbincang-bincang bahwa menyampaikan itu bisa 2 kali. Tetapi untuk kita putuskan waktu di pantai itu memang belum fix. Ya belum fix, termasuk dalam kepengurusan itu pemilihan nanti itu berapa tahun. Tapi saya sudah buang waktu itu memang, tetapi kita belum fixkan. Tapi malam ini belum lagi kita fixkan. Ya, kita fixkan yang itu masalah dana ini. Nah, terus untuk yang sukacita tadi, misalnya ada yang mau menikah ini, apa yang harus kita kira-kira? Coba bawa kita, misalnya ada yang menikah, apa yang kita harus berikan kira-kira? Kita masa saja kah? Baik, bisa jawab untuk sukacita dulu berarti dalam hal menikah mungkin ya. Menikah, berarti bahagia, berarti mungkin ulang tahun, kan begitu ya? Ulang tahun tidak. Oh tidak ya? Bahagia juga ya? Pernikahan, dengan kelahiran ya? Oh berarti mungkin saya fokus di pernikahan juga. Ya mungkin kita berikan sebagai mungkin cenderamata dan mungkin kita tidak akan fokuskan hari ini apa untuknya, mungkin di hari-harinya kita bisa simpulkan bersama-sama, dan mungkin salah satunya yang kita kalau bisa nanti ini kalau di Minas itu biasanya dikasih nasi bunga ya. Ya untuk papan itu loh, akan ini sih kan selamat atas ini kan gitu. Biasanya begitu. Tapi itu dari saya. Tergantung dari kesepakatan kita bersama nanti. Ya mungkin kira-kira begitu. Ya, apa? Indra mata saja. Indra mata ya. Yang itu pernikahan dengan lahir. Tapi nilainya berapa kira-kira? Saya terus terang, saya kalau masalah nilai saya belum bisa. Ya, kalau kita cedera mata Waiting for connection. Pak Wakil Ketua, mungkin saya memaaf kalau untuk transit dulu jangan. Ya, kita mungkin kita kasih cedera mata saja dalam bentuk air kan, atau spray kan. Apalagi kalau pengantin baru spray itu banyak ya. Iya betul. Bisa ya, cedera mata ya. Cuma nilainya berapa ya? Berapa nilainya? Cuma
Kalau orang kita yang mau menikah dalam tahun depan, ya coba. Iya, iya. Ratus mau gimana? 500 ya, 500 ya. Untuk yang menikah dengan yang lahir. Untuk yang menikah dengan yang lahir itu 500.000. Bagi anggota aktif, ya. Tetapi untuk pribadi kita tidak dibatasi ya. Baik, berikut bagaimana ketika misalnya ada masyarakat kita ini kurang kampus, mungkin tidak kembali lagi mungkin apa yang kita kira-kira pikirkan sebagai kenangan kita berikan. Apakah sama seperti yang tadi kan? Citra mata lagi ya. Abang bagaimana? Kayaknya aja ya. Kayak kalau meter akan pasti itu pasangan. Ya, tapi kalau jomblo 3 meter saja, untuk baju. Baik, ini kita punya dana ini. Nah, ini malam ini kita sepakati juga. Jangan sampai ke depan nanti ada hal-hal nanti masalah. Jadi ini kita punya dana buat ya. Boleh dipinjam apa tidak? Bapak Ibu, boleh dipinjam atau enggak ini kita punya kas ini? Coba. Boleh ya? Sepakat ya, tidak boleh ya? Saya rasa bisa dan tergantung keperluannya. Kalau yang itu hura-hura tidak usah. Ini rawan ini Bang. Kalau ini saya orang, jadi tidak usah ya. Maaf saya maaf kita pengen jadi uang kas kita. Saya sampaikan bahwa tidak boleh dipinjam dengan alasan apa? Supaya tidak ada nanti dia yang jadi susah. Ya, maksudnya tidak boleh pinjam ya. Baik. Dana kita sudah bicarakan, penggunaannya kita sudah bicarakan. Hampir tidak ada di pikiran saya. Kira-kira ada yang lain di pikiran Bapak Ibu Saudara semua supaya kita nanti ini hampir sudah ini sore-sorenya ini sudah banyak. Nanti kita akan sekretaris dan sampaikan untuk membuat dan itu kita akan bagikan kepada keluarga. Apalagi kira-kira masalah-masalah. Kalau tidak ada saya akan sampaikan lagi. Ini karena menyangkut masalah dana. Berarti dalam pertanggungjawabannya benar-benar harus memberikan laporan pertanggungjawaban itu kepada saya sekali dalam bentuk laporan tertulis. Bagaimana? Sepakat ya? Sepakat. Penerimaan dan pengeluarannya. Sepakat ya? Di akhir tahun. Laporan keuangan perkumpulan masyarakat Nias dia supir penerimaan dan pengeluaran. Sepakat ya? Ini nanti tanya ini kas kita berapa ya? Ini biar enak. Bagusnya tidak usah disorikin karena setiap bulan ada potongan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Saya mengerti untuk kas kita ini, kalau kita betul kecil sekali, jadi habis di potongan bunga saja. Jadi untuk sementara untuk itu kita ini ya.
Terus apa lagi untuk bendahara yang bendahara mau lakukan ini? Coba saran. Apa? Kira-kira. Setiap pertemuan kalau bisa langsung dilaporkan. Kita hari itu tergulat saat itu. Jadi, oke. Jadi saya ini untuk bendahara, saran dari Pak Bupati, segera kegiatan, laporkan pertama Jemaat. Tetapi untuk laporan tak benarnya nanti dia tetap berjalan. Bang ya? Sepakat ya? Terus berikut untuk mempermudah bendahara dan kita semua juga. Kira-kira kalau bikin kartu iuran, Bang ya? Kartu iuran bisa ya? Kartu iuran. Bendahara kartu iuran. Ya. Biasanya sebesar ini. Ya, baik. Untuk kartu iuran nanti akan dibuat oleh bendahara. Nanti di situ kita akan melihat sampai bulan berapa yang kita sudah bayar dan bulan berapa juga ya kita bayar supaya kita mempermudah kontrol. Terkadang kita ini karena kesibukan lupa. Itu untuk masalah dana juga ya. Baik, kita masuk di dalam usul dana dan penggunaannya itu sudah jelas. Kita sudah sepakat ya, catat di sini. Dana dan penggunaannya sudah jelas. Sekarang kita masuk dalam organisasian kita yang organisasinya sudah tersedia. Pengabdian untuk urusan itu berapa? Itu yang saya sampaikan Pak Wakil. Ini kita sepakati malam ini. Berapa tahun? Dulu saja saya bilang kalau untuk Bapak Presiden saja hebat orangnya, Bupati saja 5 tahun. Kita yang tidak hebat kita sama. 4 tahun dari Bapak Pembina 4 tahun dari dalam. Oke kan? Dari Bapak Pembina 4 tahun. Pak Jenderal tuh, Abang Zen berapa tahun kepengurusan? Tiga tahun. Masih sekretaris berapa tahun? Beliau dikit Dua tahun, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Baik. Baik. Jadi Bapak Pembina 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang penting ada di bawah bupati lah ya. Di bawah bupati presiden 5 tahun. Ini bupati 2 tahun. Samakannya seperti bupati. Ya. Jadi 4 tahun ya. 4 tahun ya, sudah banyak ya. 4 tahun. 4 tahun. Kalau 4 tahun itu kalau untuk menggunakan kota masih bisa diperpanjang, bro. Setelah pemilihan nanti, bahwa setelah pemilihan nanti bisa. Itu masih berbeda. Kalau dari saya tidak masalah untuk tahu. Cuma menurut saya ini kan masih banyak yang masih yang baru. Yang masih 2 tahun 3 tahun pemilihan lagi. Supaya apa namanya jangan bisa Jadi dari Pak Sekretaris 3 tahun buat tadi. Jadi 3 tahun ini
bisa juga 3 tahun, 4 tahun. Kalau 2 tahun saya yang mana saja yang sepakat. Karena keputusan ini misalnya dari warga memilih lagi, kalau dia tidak mau mengurungkan diri, berarti dia tidak mau. Ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya dia masih mau dipilih, saya nanti ada di bawahnya nanti. Jadi berapa Pak? Kalau saya sudah 4 tahun, sebenarnya yang bekerja seperti Pak Abel bilang itu, kita punya seksi kan belum banyak. Gimana kita bisa lakukan itu sebenarnya pada setelah seksi? Kita masih belum banyak. Jadi tidak struktur ada di dalam kebudayaan, supaya kita bisa pada saat pertemuan, kita bisa tampil, kan masih banyak seksi yang kita bentuk. Kita salurkan di situ saja. Boleh. Surat pasti dulu. Iya. Ya, baik. Saya kalau ketemu nanti kalau dari bawah ini berurusan ini berurusan baru kirim ujian jadi bisa tanya tetap kita aku seksi itu sebenarnya saya sampaikan bahkan ada seksi itu yang masuk punya yang seksi punya sekarang ini seksi punya masih dirangkap oleh bendahara masih dirangkap oleh bendahara ya seksi punya kalau kita kasih seksi usaha tanah masih bisa memungkinkan ya masih memungkinkan cuma nanti siapa yang kita akan tunjuk isi seksi-seksi yang ada. Jadi untuk poin ini Pak Sekretaris tetap di 4 tahun untuk penambahan seksi nanti kita bicarakan lagi bisa ya sepakat ya. Baik, untuk keputusan ini adalah diusulkan dan dipilih oleh anggota setuju ya, usulkan dulu baru kita akan gunakan dari bawah ya. Kalau saya kan sudah hanya saja dalam beberapa tahun itu kita pertemuan itu beberapa kali. Nah cuma ini saya bertanya-tanya, saya tidak enak dengan yang lain. Apalagi kami di dalam rumah ini, wah ada wakil ketua dengan bendahara. Mungkin ada saran dari Pak Ketua untuk memilih pengurus baru yaitu bendahara. baik, edukasi ini juga menurut hati nih, ya. Tapi ini harus memang kemarin kan tidak ada usul. ya. Tapi mohon maaf ini karena ini sudah baru, jadi dia tetap bertahan, tetapi untuk yang seksi yang kita usulkan itu nanti kita bicarakan. Tapi di bagian ini kita bertahannya. Karena itu sudah satu paket dengan pemilihan waktu di rumahnya. Bapak pemilih sama saya itu baru. Jadi yang lalu itu biar berlalu tapi katanya ya
apa itu dalam pengurusan seperti ini, misalnya pengurus ini tidak bisa melaksanakan tugas kepengurusan perkumpulan masyarakatnya sendiri, mungkin satu dan lain hal pindah atau dikarenakan lain-lain yang kita tidak buka. Nah, apa yang bisa kita harus laksanakan. Ini yang saya maksud ini bukan ya, ini umum ini kepengurusan seluruh pengurus. Jadi salah satu pengurus berhalangan, bukan berhalangan, tidak bisa lagi melaksanakan tugas kepengurusan ini karena lagi tidak pindah ke pulang kampung, tidak kembali lagi. Nah, kita sebagai organisasi yang harus kita laksanakan. Kalau di sini saya sarankan kita laksanakan rapat internal pengurus dengan pembina untuk melaksanakan PAW pergantian antara waktu sampai periode yang berakhir. Bagaimana? Ya, ada dulu. Ya. Artinya kita laksanakan rapat internal pengurus sama pembina untuk menunjuk pergantian antara waktu. Itu sebenarnya bisa kalau itu tidak mungkin berhalangan atau pulang kampung itu ditentukan oleh nanti pertemuan berikutnya baru kita sampaikan karena saudara ini tidak bisa melaksanakan tugas atau bersangkutan saya menurut saudara ini untuk menggantikan yang lain iya terima kasih serangnya tapi kecil kita ini aja apa misalnya ada yang misalnya kita laksanakan rapat internal aja rapat internal pengurus dengan pembina untuk menentukannya. Sepakat ya? Sepakat ya? Bagaimana? Setuju ya? Baik. Ini tadi kita sudah bicara tentang pengelolaan anggaran, kepengurusan, sehingga kita masuk sekarang status keanggotaan ini. Saya tadi caranya anggota aktif dengan pasif. Ya, saya mau kasih masuk penelitian dari anggota aktif ini. Nanti tolong di sini kalau misalnya ada yang harus diperbaiki. Anggota aktif yaitu anggota perkumpulan masyarakatnya mengikuti kegiatan organisasi secara aktif serta melayani waktu sesuai kesepakatan dari setiap padanya. Juga diberi dana sosial dari kas jika mengalami kebutuhan seperti yang tadi. Itu namanya anggota aktif. Mungkin ada pas ya? Pas ya? Anggota pasif masyarakat atau mempunyai hubungan keluarga atau mempunyai garis keturunan dari sukunya yang hanya mengikuti kegiatan organisasi tetapi tidak membayar iuran wajib sehingga kepadanya tidak dimasukkan dalam jadwal ibadah dan pelayanan serta tidak diberi dana sosial dari kas jika mengalami hal suka. Ini dia putrinya kira-kira jelas gak sih? Jelas. Jelas. Ya, apa ya? Yang pasif. Anggota pasif ya. Masyarakat sukunya atau mempunyai hubungan keluarga maksudnya hubungan pasangan suami istri seperti mohon maaf memandang artinya itu dia bisa masuk atau mempunyai keturunan dari sukunya misalnya mohon maaf tapi ini nanti ke depan dia akan memakai marga Bukok sementara dia mempunyai garis keturunan dari mama orang suku khas
dia bisa mendampingi untuk memasukkannya. Tapi ketika dia statusnya sebagai pasif, berarti yang hanya mengikuti kegiatan organisasi tapi tidak membayar minum wajib sehingga kita tidak diberikan dalam jadwal ibadah dan pelayanan, kita tidak diberi dalam Islam dan kita bisa mengalami hal pasif. Kira-kira itu kalimatnya bagaimana? Pas ya, itu yang pasif. Tapi ketika nanti kita sudah aktif, berarti dalam kasus sosial ini kita berlaku seperti yang tadi. Ada yang koreksi? Pak. Pasti tadi. Saya. Sekarang kita masuk di jadwal arisan. Kesepakatan kita tadi. Kita ini ibadah hanya jadwal ibadah kita hanya bulan 11 sampai bulan 11. Masih ada bulan Desember. Bagaimana pemutaran arisan di bulan Desember? Apakah kita putar dua di bulan November atau bagaimana? Kalau saya 2 kali langsung di November. Di November ya? 2 biar nanti tahu semua. Iya. Berarti nanti ketika ibadah di bulan November berarti siap-siap uangnya. Sepakat. Saya baca ya. Anggota Tasbih ya, masyarakat suku Nias. Macam saya misalnya suku Nias, tapi saya suku Nias. Atau mempunyai hubungan keluarga pasangan hidup. Jadi saya ya, tapi misalnya saya tidak ada misalnya, tapi masih ada di mama. Atau mempunyai garis keturunan dari suku Nias, misalnya dia punya anak, tapi dia punya mata. Mempunyai itu namanya garis keturunan. Salah satu dari mamanya dari suku yang hanya, tapi dia hanya mengikuti kegiatan organisasi tapi tidak membayar iuran wajib. Sehingga kepadanya tidak dimasukkan dalam jadwal ibadah dan pelayanan serta tidak diberi dan sosial dinamika jika pengalaman kecuali kalau memang masyarakatnya betul-betul itu pasti tidak mengikuti dia tidak berlebihan sama sekali baru menjadi aktif. Dan kalau dia masih mengikuti kegiatan ibadah gimana Pak? Ya paham saya. Jadi Pak, ini kita harus bedakan bukan aktif dalam hal ya, bukan itu yang dimaksud di sini menunjukkan kalimat ini bukan aktif ini, tapi aktif ini ketika aktif dalam tidak dia juga dia harus membayar uang wajib. Karena kenapa? Karena dana sosial ini berasal dari kita yang membayar dana iuran wajib ini, sehingga hanya dana orang yang aktif membayar itulah yang diberikan dana sosial dari kita. Seperti itu. Nah, tetapi ketika besok yang pasif ini
dia bilang saya mau bergabung dan dia membayar orang wajib sehingga jadwal ibadah akan diberikan kepadanya. Saya kasih contoh, saya mau maaf, saya kasih contoh macam tadi si Mimi karena pasti datang, saya langsung bicara tadi saya bilang bagaimana bahwa dia hanya sebagai pasti dia masalahnya jadi dia tidak bayar sehingga jadwal ibadah pun tidak digunakan. Jadi yang benar hanya mama saja. Jadi untuk dia ikut tidak dilarang, tidak ada larangan begitu. Nah, tidak ada larangan. Hanya saja ketika tidak ada suka meminta dan aktivitas kita sosial itu tidak diperlukan. Tetapi secara pribadi bisa ya. Ini bulan ini Bapak Ibu untuk bulan 11 pembicaraan arisan nanti 2 kali, dua kali sepakat kita pakai 2 kali. Jadi nanti kalau misalnya di bulan 11 Pak ada, kalau nanti ya kita harus siapkan diri untuk pembayaran punya arisan ini. Akan coba di bulan November, akan coba di bulan November terus. Kalau dalam usianya bisa tidak masalah ya. Terus berikut ini saran dari saya kalau nanti di bagaimana pendapat Bapak Ibu. Arisan kita ini banyak 15 itu kalau dihitung berarti 15 bulan lama ya, lama. Itu kira-kira ada saran nggak dari Bapak Ibu tentang ini? Oh, ya. Ada saran nggak? Ini 15 bulan ini. Ini dihabiskan aja dulu, dan kalau gitu banyak dibikin dua, dari dapat Ini kalau kita itu berarti harus 2028 baru bisa ya. Nanti sampai bulan 8. Kalau kita ibadah mulai dari Januari, berarti nanti selesai di bulan 8. Bulan 8 selesai. Iya. Berarti kita tetap lanjut saja ini. 15 ini ya. Pasti nanti kalau ada tambahan nanti negara ini sudah berjalan. Sekarang kita masuk di dalam kerohanian. Bapak Ibu ini tadi sudah berjalan dengan baik. Saya berterima kasih sekali kepada kerohanian. Ini sudah berjalan. Bahwa dalam ini nanti lagu-lagu yang kita gunakan terserah. Karena semua lagu itu bisa digunakan dalam peribadahan. Mau lagu Nias kan, mau lagu Katolik, apa ada yang dibaca. Ada bakti ya, ada bakti kalau misalnya yang boleh silakan saja yang penting pelayan atau liturgosnya menyiapkan seperti lagu yang tadi di sini. Buat nanti kita supaya kita jangan bingung nanti. Ya siapa pelayan, siapa liturgosnya kalau misalnya rindu dengan lagu Nias digunakan silakan. Atau misalnya rindu dengan Mada Bakti silakan. Iya, ke sini dikasih sini. Dengan lagu-lagu tentang Kosta ini itu silakan aja. Karena kita ini dengan Okumene. Jadi tidak ini harus ini tidak harus lagu jemaat atau dari rohani tidak. Okumene. Jadi kita sepakat itu ya supaya nanti jangan demikian. Baik.
Bapak Ibu yang saya hormati, dari sekian banyak yang kita sudah bicarakan, mungkin ada hal lain lagi yang kita masukkan di dalam pasal kita, antara dua kita yang tidak sempat kita bahas, dipersilakan. Biar saya kalau kita tuaskan saja pas. Masih tertarik? Apa? Pak, ya. Baik, itu saja yang menjadi kesepakatan kita di malam hari ini. Ini sudah cukup banyak, tinggal nanti diketik, nanti di rumahnya Pak Yara kita akan lanjutkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Untuk waktu sudah kembalikan kepada Pak Sekretaris. Baik, Bapak Ibu, karena acara kita sudah selesai, kami akan kembali untuk pada bulan depan di rumah Pak Juliarman Dia tanggal 5 hari Minggu jam 18.00 dan sudah mulai. Terima kasih masukannya Pak. Siap. Demikian untuk acara kita. Saya akhiri. Yahoo! Tidak suka? Tidak? Ini ada. Baik. Ya, mari mulai. Baik. Wah, ini. Dari kemarin. Ya. Oh iya, saya lupa ini. Ini kita sudah punya stempel, kita sudah punya stempel. Jadi untuk apa? Misalnya Ini dorong kamu. Apa orang saya tungguin? Kenapa? Livi. Oke, baik. Selain itu waktunya sebentar saja, cuma 3 menit. Untuk informasi pada kita di malam hari ini, iuran kita terkumpul 750.000, diakonia 251.000, dan 242.000. Ayo, tutup aja. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kami mengucapkan, kami sebagai badan pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada pribadi dan keluarga semakin diberkati Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga Bapak Asal Malase beserta Ibu Kasih. Kami berterima kasih karena telah bersedia membukakan pintu rumah sebagai pintu hati. Semoga berkat yang sudah kita nikmati bersama di malam hari ini
Tuhan melipat gandakan berkat di dalam kehidupan keluarga. Saldo kita, maaf, jumlah saldo kita sampai dengan malam hari ini sebesar Rp5.203.000. Sekian dan terima kasih. Ya Allah. Selesai. Ayo bungkus boleh. Bungkus boleh. Wah. Masuk ke balik. Kalau ke bawah silakan. Biasa kalau kita terang ya. Pamit. Ya. Apa? Pamit deh, kan berkat. Pamit dulu nih. Ibu pamit. Pamit ya, selamat malam semua. Terima kasih. Itu apa? Daging. Minta aku bisa ikut. Baru. Gua ada di. Ya. Mama. Rumah ada. Harus awas. Besok. Proyek besar besok. Sudah mama? Noah. Ajar mama juga. Bahasanya itu sudah Noah. Mana? Nasi ambil. Ada nasi di dalam. Nasi di dalam. Mama suka nasi berat. Enggak. Apa dari mana kita mau depan dari sektor tadi? Mana itu? Coba yang Titin, mana Titin yang dipanggil mama apa Titin? Dia panggil nama, dia piana ada Bang. Mama Sari. Kita jalan oleh gitu kan. Kalau Sandrina. Mama Sari. Mama Sari. Itu. Apa ini? Awas ada
Iya. Mama saya nih, aku ada nasi garam itu di dalam mama setahun tadi. Sini. Yo. Ayo,